Pria Jawa pertama di Tondano tidak berasal dari kelas masyarakat biasa. 4 diantaranya bertitel haji. Ada pula 1 mantan anggota Brigodo Suronata dan sekitar 35 tahanan yang menyandang status kiai. Kiai Muslim Muhammad Khalifah alias Kiai Mojo, guru spiritual di Ponorogo, tercatat dalam rombongan itu yang ditangkap tahun 1828. Saya ingin mengingatkan salah satu kasanah budaya Jawa, yaitu sikap adul adil, yang hakikat maknanya adalah bisa menjadi saudara dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan apapun, tanpa harus kehilangan jati diri dan akar budaya asal. Berada di tengah kota Tondano yang mayoritas Kristen, Jawa Tondano yang berpenduduk Muslim menjadi sebuah entitas budaya yang membuktikan bahwa perpaduan sosial adalah sebuah kreasi humaniora yang mulia. Terhimpunlah mereka yang dari Jawa, Sunda, Arab, Banjar, Minang, Aceh, serta Saparua dengan Minahasa menjadi adonan asimilasi budaya yang terpuji dan teladan ihwal kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bondo mau pungguan, kita mau siap-siap baalin bondo mau ikutnya kita ke kuburan. Kan pundangna oke teh. Oh iya oke teh. Awas salah. Mandang, man. Kalau ini pundang man. Pundangnya seger-seger ini. Gunting nola. Oh ini nih pundang. Nih sini mas. Gunting nola. Mato atau yang tune. Yon nan lebar-lebar doon ke. Aku wondo jam pirang? Jam 9 turun, oke? Oh iya, benar. Jam 9 pas. Pungguan, ziarah jelang Ramadan menjadi peneguh betapa puasa di bulan Ramadan adalah serangkaian ibadah untuk menyatukan kesadaran ihwal hidup dan mati, hari ini dan nanti. Bahkan dengan landasan apresiasi terhadap para leluhur yang jumhur. Maka pungguan juga adalah penegasan para generasi penerus terhadap para moyang bahwa harapan kapanpun tetap dibentang, amal jariah pendahulu masih bertambah, serta amanah tulus mereka senantiasa diteruskan. Pungguan atau penggoan di tanah Jawa biasa dikenal dengan istilah nyadran, yaitu tradisi mengunjungi makam para leluhur sebelum pelaksanaan puasa Ramadan. Ada bunga-bunga yang disiapkan di rumah, kemudian ditabur di area makam. Menjadi penanda simbolik yang bermakna bahwa perilaku yang baik para leluhur akan senantiasa dipelihara untuk mengharumkan kehidupan. Kami selaku pemuda penerus generasi Jawa Tondano berkewajiban untuk melanjutkan dan melestarikan budaya Jawa Tondano.
bisa kita lihat bahwa di sini adalah daerah yang sangat majemuk. Bahwa kita berada di Kabupaten Minahasa yang kita ketahui adalah daerah mayoritas non-muslim, dan alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim, bisa bekerja sama dan bisa bersama-sama dengan mereka dalam membangun Kabupaten Minahasa, terutama meningkatkan mutu kualitas dari Kelurahan Jawa Tondano ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia paling lagi kantin ke sekolah ini. Oh, yon. Pira biji lah? 20. Tak kurang desain? 1250. Kempelan nih, Mak. Ini dah. Mendok? 50. Mantap sih pokoknya ya. Bobok sombol. Mudah-mudahan rumahku ayah. Mau mana sombol? Pabukan gitu. Paposo kan? Kok sombol Yo. Lali cookies saya bawa ya. Mau lihat telepon, bit lemir, sampai coklat. Abang lihat sini deh. Enggak kan ini. Ya. Tonjo adalah tradisi mengirim makanan di antara para kerabat yang dilakukan para remaja kepada keluarga yang dituakan dan dihormati untuk mengenal dan menjalin silaturahim dengan para kerabat serta para tetua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meki bisa leku. May matunjuk mbok kunde. Oh, nyaku kasihin me matunjuk mbokku. Mantap tuh lah. Yon. Nyaku. Yon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh le asli, kau melalui siapa deh? Pada kami mama melalui pasukan. Oh, alhamdulillah. Inal yang mau rezeki. Yon. Barek lah.
Ikan dek, terima mau kasih lalai mama meleleoskan mama. Iya, meleleskan. Oh iya. Memo nyaku. Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ato dek. Yon. Puasa amalan untuk Tuhan, manifestasinya untuk manusia. Datangnya Ramadan di Jaton ditandai oleh intensnya ibadah, baik yang ditujukan kepada Sang Khalik maupun semaraknya aktivitas kebajikan di antara sesama masyarakat. Tadarus di siang hari dan tarawih di malam hari. Kantin Ramadan dan kinerja membersihkan serta merias kampung menjadi agenda yang semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, waktu berbuka puasa telah tiba. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rifkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kampung Jawa dan sekitarnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jam di masjid telah menunjukkan jam 3:15. Jam 3:15. Untuk itu bersegeralah mempersiapkan makan sahur. Sedangkan imsak jatuh pada jam 4:03. Sahur, sahur, sahur. Tasaharu ya ibadallah. Makan sahurlah wahai hamba-hamba Allah. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah, karena makan sahur itu banyak mengandung barakah. Bismillah. Kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kampung Jawa dan sekitarnya, imsak telah tiba. Imsak, imsak, imsak. Bu, belanja apa, Bu? Belanja biasa, sayur mayur, ikan, waduh tanah ini. Mana baru sana? Ada yang naik, cuma tomat, biasa, biar lebaran begitu. Naik turun. Nanti ini ya, jadi kafe Ramadan di depan masjid. Oke, begitu. Oh, di takjil. Iya. Berbeda adalah indah, termasuk berbeda dalam keyakinan. Di Jaton dan sekitarnya, antara masjid dan gereja, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Apa mana? Dari gereja. Oh, kong lancar-lancar di puasa? lancar. Oke, mantap ya. Iya.
Ambengan adalah tradisi Jaton dalam menyambut malam-malam ganjil di 10 malam akhir puasa. Harapannya, tradisi makan bersama yang dihelat usai sholat maghrib sebagai perekat silaturahim juga menjadi penyemarak datangnya malam penuh berkah Lailatul Qadar yang disambut dengan ibadah, tafakur, perenungan dan penyerahan diri kepada Sang Khalik sambil meningkatkan rasa paguyuban. Berbakti kepada Allah juga terkait dengan berbagi di antara sesama. Ambengan ini kita jumpai di saat menjelang akhir bulan suci Ramadan, di mana pada masyarakat Kampung Jawa Tondano sudah ditentukan untuk membawa suatu ambengan yang berisi bermacam-macam lauk pauk yang ada di ambengan itu dan kemudian diantar di masjid. Nah, ambengan ini di situ tersedia makanan seperti yang saya katakan tadi adalah ada gudeg, kemudian ada sambal goreng, kemudian di situ ada juga tunde atau boleh saya katakan itu adalah sate. Bahasa Jatonnya itu tunde. Kemudian di situ ada serundengnya ya. Nah, serundengnya ini memang agak unik karena serundengnya ini cita rasanya itu sangat berbeda dengan yang ada di daerah-daerah lain. Begitu juga gudeg. Gudeg ini juga sudah paduan antara khas Minahasa dengan khas Jawa Tondano, sehingga gudeg yang ada di sini memang agak berbeda dengan gudeg yang ada di Jawa, terutama di Jogja. Karena gudeg di sana itu biasanya manis, tetapi kalau gudeg yang ada di Jawa Tondano itu antara manis dengan pedas gitu. Kemudian engkong ini juga memang sangat unik juga karena ayam yang sudah diramu sedemikian rupa kemudian dimasak, kemudian disajikan dalam satu ambeng dan nanti itu akan dimakan oleh para jamaah atau para orang yang akan hadir pada waktu itu. Pelaksanaan pawai takbiran Idul Fitri 1438 Hijriah saya nyatakan secara resmi dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai pengejawantahan rasa gembira karena telah usai menjalankan puasa selama sebulan penuh, takbiran di Jaton menjadi kegembiraan sosial yang tidak hanya dirasakan bagi mereka umat muslim semata, melainkan juga bagi mereka para tetangga masyarakat Kota Tondano. Mereka adalah penduduk yang sama sadar bahwa kemenangan setiap pemeluk agama
dalam menjalankan keyakinan adalah kemenangan bersama. Sebab mereka yang menang dan berhasil dalam beragama akan melahirkan insan-insan sosial yang berkarakter rahmatan lil alamin, berjiwa damai dan kasih, serta siaga dalam bermapalus, bergotong royong dalam kebaikan. Berbahagialah orang yang berpuasa. Mereka adalah insan yang layak menerima ucapan minal aidin wal faizin. Musababnya, mereka termasuk dari orang-orang yang kembali sebagai orang yang mengangkat tropi kemenangan. Selama sebulan penuh menjalani gemblengan moral dalam meningkatkan kekuatan untuk mengendalikan diri telah dijalani. Setelah berpuasa, seyogyanya hidup menjadi berorientasi, melakukan yang baik dan indah, dan menolak yang buruk dan merusak. Di Jaton, seusai puasa, masyarakat bagai lahir kembali. Semangat baru dalam kebaikan semakin dirindu. Tidak semata bagi diri sendiri, tetapi juga baik bagi sesama masyarakat bangsa. Ramadan di Jaton itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada nilai-nilai yang sepertinya tidak pernah berseberangan antara nilai-nilai budaya Minahasa dan nilai-nilai Islami yang dibawa masuk ke sini oleh para pengikut Kiai Mojo. Saya lihat Ramadan ini juga menjadi semacam barometer betapa tingginya toleransi itu. Orang Kristen Minahasa sangat menghormati saudara-saudaranya yang beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebaliknya, umat Muslim juga sangat menghormati orang-orang Kristen yang tidak lain adalah saudaranya juga. Ini suatu hal yang patut kita banggakan. Jadi ini siapa? Ih, siapa ini ketan. Kau jangan masiwo nyaku maisian.
masyarakat Jaton ini adalah semuanya Muslim, maka setiap tahun itu Ramadan dilakukan. Dan dalam pelaksanaan Ramadan ini suasana harmonis dengan masyarakat sekitar itu sangat baik. Dibuktikan oleh partisipasi mereka dalam menjaga keamanan, ya, dari penduduk sekitar datang di kampung ikut mengamankan dan ikut bersama-sama, ya. Bahkan saya boleh katakan ketika menjelang subuh jeduk berbunyi diiringi oleh azan, ya, kemudian sholat berbarengan dengan itu lonceng berbunyi dari gereja-gereja sekitar, toh, ya, gereja sekitar tanpa ada yang mengusik, baik beduk dan azan yang membahana di sekitar Tondano maupun lonceng berbunyi juga yang membahana sampai di kampung Jawa tanpa ada yang mengusik, dan itu menunjukkan bahwa terjadi suasana saling menghormati dan saling menghargai keyakinan masing-masing tanpa mempersoalkan itu. Lalu kemudian dalam kaitan dengan budaya Ramadan, biasanya kan kita kalau ada buka puasa bersama, kan di sini ramai dengan kuliner, toh. Maka yang datang bukan cuma orang Islam yang datang berbelanja, tapi juga dari bermacam-macam sekeliling kampung ini datang berbelanja di sini. Itu salah satu bentuk kerjasama atau silaturahmi dan juga saling memberi antara masyarakat kampung Jawa dan masyarakat Kristen yang di sebelah itu. Ziarah menziarahi tutur dan kata yang sampai saling menghati. Suasana hari raya walau di mana pun jua berikan ketenangan dan menenteramkan jiwa. Ramadan yang penuh berkah ini, kita semakin yakin kalau semua ini Tuhan Sator. Asal muasalnya torang, tapi sebagai warga Jaton yang baik, kita harus menghormati tapi bangsa Indonesia. Primo Tamaru dan Masilan Madanai. Ampit Malengke.
kampung Jawa di Tondano Utara ini tidak dapat dipisahkan dari kronik Perang Jawa pada medium abad ke-19. Para pria Jawa pertama di Tondano tidak berasal dari kelas masyarakat biasa. 4 diantaranya bertitel haji. Ada pula 1 mantan anggota Bergodo Suronatan dan sekitar 35 tahanan yang menyandang status kiai. Karena ketiadaan perempuan pada kelompok tahanan asal Jawa ini, setidaknya sepertiga dari mereka menikahi wanita Minahasa. Pernikahan dengan para eksil pun menandai masuknya mereka menjadi awal komunitas Islam di Tondano. Dengan ini musyawarah nasional kedua kerukunan keluarga Jawa Tondano Indonesia ini saya nyatakan dibuka secara resmi dengan harapan lanjut. Semoga Munas ini menghasilkan kepemimpinan yang kompak dan mampu merangkul semua pihak agar sejarah kelahirannya di tanah Tondano dapat terawat secara berkelanjutan. Ramadan di Jaton menjadi potret yang mendeskripsikan saat-saat kesemarakan dan semangat religius berpadu dengan kegembiraan serta kebersamaan di antara orang-orang kampung dalam bertetangga. Jaton menyimpan kekayaan yang sangat luar biasa, kebudayaannya, tradisinya, dan ini juga kita boleh melihat memperkuat hubungan satu sama lain. Baik itu masyarakat Jawa maupun Tondano atau Minahasa itu boleh menyatu dalam setiap aktivitas mereka. Karena itu nilai-nilai yang selama ini yang diangkat ini adalah nilai erat hubungan satu sama lain antara dua etnis, dan ini dapat dijadikan model. Karena itu Sulawesi Utara dikenal dengan torang semua bersaudara. Salah satu adalah basis adalah hubungan kekeluargaan, baik itu latar belakang kebudayaan maupun agama. Olehnya itu marilah dalam demokrasi membangun bangsa Indonesia ini kita harus melihat nilai-nilai, dan nilai-nilai itu adalah merupakan basis untuk pembangunan kebudayaan, pembangunan bangsa. Ramadan di Jaton adalah bulan penuh hikmah. Yang melalui peristiwa ini,
frase persahabatan majemuk menjadi mata air di hulu yang jernih, mengalir ke kampung-kampung negeri ini yang mencintai keikaan dalam kebinekaan. Ramadan di Jaton adalah inspirasi. Ramadan di Jaton adalah cerminan Indonesia yang taat dalam beribadah, tetapi turut andil dalam membangun persaudaraan segenap umat manusia. Itulah sebabnya kami berkewajiban menghormatinya. Kami generasi muda